Oke. Jadi sebentar. Kita masuk dulu ke database-nya kita, ke MySQL-nya. Kalau ingin masuk ke database, kita pakainya adalah MySQL min view ini adalah usernya. Jadi sambil kita refresh kembali ya, yang materi minggu lalu, materi kita yang sebelumnya. Min view ini usernya. Kalau mau pakai password boleh kita isi min p. Sorry. Nah, ini kalau passwordnya kosong, kita tinggal enter saja. Oke. Sampai di sini berarti kita sudah masuk ke dalam database-nya kita. Tapi di sini kita belum masuk ke ini ya, ke apa namanya, ke database yang sudah kita buat sebelumnya. Ini kita sudah masuk ke MySQL-nya, tapi kita belum masuk ke database-nya kita. Nah, untuk melihat list database yang sudah pernah kita buat, kita pakai show database. Nah, ini ya. Kemarin, minggu lalu kita sudah buat database mahasiswa. Nah, dia mahasiswa. Ini ya, database mahasiswa. Untuk masuk ke dalam database-nya kita gunakan perintah atau query use mahasiswa. Seperti ini ya. Nah, jadi bedanya di sini tadi awalnya none, sekarang di sini sudah ada database-nya kita. Berarti artinya ini kita sudah masuk ke dalam database mahasiswa. Kita coba lihat. Nah, sekarang kalau tadi untuk melihat database itu pakai show database. Kalau untuk melihat tabel kita pakai show tabel seperti ini ya. Ini saya sudah ada contoh satu tabel namanya dosen seperti itu ya. Nah, sekarang untuk membuat tabel gitu ya. Misalnya saya ingin buat tabel apa ya misalnya. Di dalam database mahasiswa, kayaknya database mahasiswa mungkin lebih ini ya. Kita coba jangan pakai database mahasiswa ya, karena itu sudah mengkerucut, sudah spesifik kecil ya. Coba saya ulang dulu. Aduh, salah, sorry. Salah. Sebentar. Kok nggak mau? Sebab tadi. Belum isi U nggak, Pak? Oke. Oh iya. Sorry. Thank you ya. Oke. Kita buat database-nya pakai universitas saja ya, biar lebih apa namanya, kita bisa bikin banyak tabel di sana. Database universitas ini misalnya. Ya. Udah ada ya. Sebentar. Jadi kalau ada error seperti ini ya, database exist ini artinya database-nya sudah ada dan kita tidak bisa bikin dua kali. Kita coba lihat dulu ya. Show tables. Show. Oh ya udah ada. Kita coba lihat isinya apa sih sebenarnya ini.
Universitas. Oke, hanya ada tabel aja ya. Kita coba drop aja. Oke, jadi kita pakai database-nya yang universitas saja ya. Nah, kalau ingin membuat tabel, oke, jadi kalau dari teorinya ini lagi-lagi kita pakai teori yang sudah ada aja. Ini biar sebenarnya teman-teman nggak perlu menghafal skripnya gimana sih cara membuat gimana sih query untuk membuat tabel gitu ya. Yang penting teman-teman tinggal browse aja di Google gitu, create tabel MySQL, itu udah banyak sekali ada. Jadi kalau sudah buat database, kita pakai query create tabel. Jadi ini ya, create tabel, nama tabel, dalam kurung daftar kolomnya apa aja yang ingin dibuat. Jadi simpelnya seperti itu ya. Ini contoh nih. Contoh kita ingin membuat sebuah tabel mahasiswa. Isinya itu adalah NIM, nama, umur, tempat lahir, sama jurusan. Ya, ini kolom-kolomnya ini ya. Saya ingin membuat tabel NIM, nama, umur, tempat lahir, dan jurusan. Nah, ini kita akan buatkan query-nya. Nah, di sini dijelasin juga nih. Jadi di kolom NIM itu isinya apa, tabel nanti di dalam kolom itu isinya apa, misalkan berupa angka gitu ya. Lalu di kolom nama itu isi dari kolomnya itu adalah huruf atau string gitu ya. Nah, jadi di sini umur juga berisi angka, tempat lahir itu berisi huruf, jurusan itu juga huruf ya. Tadi tipe datanya string seperti ini. Jadi, teman-teman buatnya adalah seperti ini. Create tabel data mahasiswa, NIM-nya IN9, cara 50 dan sebagainya. Ini ya. Jadi, teman-teman silahkan dibikin contohnya seperti ini. Create tabel mahasiswa seperti ini ya. Jadi create tabel mahasiswa dalam kurung. Tadi kan dalam kurung itu adalah nama kolomnya apa saja kan seperti itu ya. Nah, sekarang kita buat yang pertama adalah nama kolomnya NIM. NIM. Ini kita lihat di sini. Sorry. Kita lihat NIM, tadi NIM itu adalah isinya berupa angka gitu ya. Kalau angka, kita bisa berikan tipe datanya itu adalah integer. Kalau angka ya. Jadi angka itu bisa integer, bisa juga teman-teman pakai varchar boleh, tapi kebanyakan itu biasanya integer. Kalau varchar, kita bisa menyimpan angka, bisa menyimpan huruf. Nah, di sini karena data yang disimpan adalah angka, maka kita pakai integer. Tapi teman-teman perlu perhatikan juga ya, kalau misalkan nanti data yang disimpan itu di depannya ada kosong gitu ya, jadi kayak nomor HP gitu, nomor handphone itu 081, ada intinya depannya ada kosong, itu teman-teman usahakan nanti jangan pakai integer. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman nanti pakai integer, itu nolnya nanti hilang. Jadi kalau nomor HP, yang pokoknya intinya ada depannya itu ada kosong gitu ya, teman-teman pakainya nanti varchar. Jadi yang tipe datanya adalah string gitu ya. Nah, di sini kita pakai. Izin bertanya, Pak. Oke, silahkan. Itu khusus yang depannya 0 saja apa kalau ada angka di NIM-nya itu 0, Pak?
Untuk yang varchar tadi ya. Jadi Iya, Kak. Iya, gini, Pak. jadi teman-teman sebelum kalian mendesain sebuah database kan biasanya kalian lihat dulu datanya nih, analisa datanya. Ternyata datanya itu ada kosong ya, kemungkinan ada kosong di depannya kan gitu ya. Nah, kalau teman-teman nanti menemukan kondisi seperti itu, teman-teman jangan pakai integer untuk NIM. Apapun itu, untuk nomor telepon, ataupun nanti apa yang, walaupun dia yang data yang disimpan adalah sebuah angka, tapi kalau angka depannya itu ada kosong, dan teman-teman pakai tipe data integer, nanti kosongnya hilang yang depan. Contoh 081, ketika disimpan dia hanya 81 aja. Jadi disarankan nanti teman-teman pakai varchar boleh, atau char juga enggak masalah. Kayak gitu ya. Bisa dipahamin? Mengerti, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Oke. Jadi kalau datanya itu sudah pasti nggak ada kosong di depannya, teman-teman bisa pakai integer. Ya. Oke, kita lihat lagi ya, setelah NIM ada nama ya, nama, umur, tempat lahir, sama jurusan. Kayak gitu ya. Nah, umur ini kan nggak mungkin juga ada umur 01, umur 02 kan nggak mungkin. Jadi umurnya ya pasti di depannya itu nggak kosong. Jadi teman-teman bisa pakai integer juga. Gitu. Oke, jadi ada nama. Nah, di sini saya pakai varchar. Nah, varchar khusus untuk varchar, terus karakter, jadi yang tipe datanya yang bersifat teks, itu teman-teman harus memberikan tipe datanya. Jadi ini nama kolomnya, nama kolomnya, ini tipe datanya, varchar, ini adalah panjang tipe datanya, panjangnya ya. Jadi misalkan saya tipe datanya adalah varchar, panjangnya kira-kira nama itu berapa sih, gitu ya. Jadi teman-teman harus memperkirakan untuk nama itu biasanya berapa sih panjangnya. Nah, kenapa ini penting? Kenapa pemberian tipe data ini penting? Karena ketika kalian memberikan misalnya di sini 255 gitu ya. Nah, di sini secara otomatis database kita akan membooking RAM-nya itu ya. Maksimal dia adalah 255 bit ya, 255 bit. Jadi dia udah mengambil suatu ruang di dalam RAM-nya kita sebanyak 255 kayak gitu. Nah, kalau ini salah kita analisa gitu ya. Saya pakai 255. Atau misalkan saya pakai integer yang panjangnya berapa gitu, 5 gitu misalkan. Tapi datanya itu sebenarnya hanya 2 gitu. Kan mubazir itu RAM-nya. Mubazir kita memblocking memori sebanyak 5. Padahal datanya itu panjangnya sebenarnya maksimal cuma 2 aja. Oke, mungkin nanti ketika kalian menggunakan di perkuliahan dengan data yang sedikit, ada 10, itu 10 data. 10 kali 255 kan sekitar 2.550 gitu ya. Itu kan sebenarnya sedikit sekali, jadi nggak bakal ngefek. Tapi nanti ketika data kalian itu jumlahnya jutaan, kalian salah analisa sedikit atau dua digit gitu misalkan salah, itu akan sangat berpengaruh di performanya. Jadi itu sedikit informasi aja, walaupun nanti di perkuliahan ataupun di skripsi pun itu datanya mungkin nggak sebanyak perusahaan-perusahaan yang sudah besar gitu ya, datanya sudah mencapai 2 jutaan gitu, bahkan sudah mencapai triliunan record gitu. Jadi penentuan panjang tipe data ini sangat berpengaruh. Nah, sekali lagi untuk varchar ini teman-teman silahkan nanti diisi. Untuk nama biasanya berapa kira-kira, kayaknya udah nggak ada panjangnya lebih dari 50 kan nama, kecuali namanya itu panjang sekali gitu ya. Tapi kayaknya udah nggak ada dari 50 huruf gitu ya. Jadi kita pakai 50.
Untuk umur, kita pakai integer, tipe datanya. Kalau integer ini, teman-teman bisa isi panjang, atau enggak gitu ya. Umur biasanya ada yang sampai ribuan, kan nggak ada ya. Mungkin kita pakainya 4 aja di sini. Kayak gitu. Kalau teman-teman nggak isi kayak gini NIM, secara default dia akan panjangnya adalah 11. Defaultnya adalah 11. Untuk integer itu ada default value-nya, tapi untuk varchar teman-teman harus isi panjangnya. Jadi untuk tipe data integer teman-teman bisa kosongkan panjang tipe datanya. Jadi kalau teman-teman menuliskannya seperti ini, dia secara default 11 panjangnya. Tapi kalau teman-teman inisialisasi panjangnya seperti ini 4, maka nanti dia akan menyesuaikan. Ya. Lalu ada lagi tempat lahir ya. Tempat lahir, kita di sini pakainya misalkan varchar gitu ya. Nah, varcharnya berapa ya untuk tempat lahir? Kira-kira, oh kira-kira nggak lebih panjang dari 50 juga Pak. Oke, kita pakai 50 aja gitu misalnya. Lahir jurusan. Ada jurusan ya. Lahir jurusan. Oke. Tipe datanya adalah varchar juga. Misalnya, ya udah kita pakai 50 juga. Tutupnya jangan lupa akhir titik komanya. Itu ya. Oke, kita coba enter. Sorry. Nah, kalau seperti ini query oke, berarti tandanya query kita sudah berhasil. Jadi kita coba show tables. Nah, sudah muncul ya. Sudah muncul tabelnya. Jadi ini untuk melihat apa saja kolom yang ada di tabel teman-teman. Teman-teman bisa pakai describe mahasiswa. Ya, jadi kalian bisa pakai perintah describe mahasiswa. Ini artinya tampilkan struktur tabelnya. Jadi di sini sudah muncul ada NIM, tipenya integer. Jadi tadi saya bilang kalau teman-teman kosong ya ini, integernya dia akan secara default panjangnya 11. Lalu nama itu varchar 50 ya sesuai ya. Umurnya integernya 4. 4 lahir, varchar 50, jurusan 50. Jadi query kita sudah berjalan seperti ini. Oke, sampai di sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Ini untuk yang create tabelnya. Ada yang ingin ditanyakan? Permisi Pak, ingin Oke. bertanya Pak. Ya, Untuk merubah nama database-nya bisa nggak Pak ya? Untuk ini untuk ngerubah nama nama database. database. Misalnya Ya. udah ini ya. Kalau database Ya. sepertinya ya. Kalau database itu di drop dulu baru di coba kita coba ya. Biasanya ada namanya alter. Oke, kita mau yang ini dulu berarti ya. Show database. Kita coba tes untuk
ngerubah yang mahasiswa gitu ya. Daftar database mahasiswa. Sebenarnya ini alter ini untuk merubah tabel ya, tapi kita coba tes untuk merubah apa namanya. Ini tuh oh nggak bisa ya. Oke, kita coba tes. Database sebentar. Saya kalau tabel coba kita tes dulu. Mahasiswa. Oke, sebentar. Saya masuk. Oke. Berdasar ini tuh coba kita tes. Saya. Alter table, Pak. Mana? Alter table itu tabel. Oh iya, sorry. Oh ya. Ini alter tabel. Oh sorry, salah. Jadi kalau alter tabel dia mau alter, kalau database nggak mau ya. Exit, coba exit lagi. Oke. Database mahasiswa. Oke, yang ada ya. Kalau ngerinim, kalau yang coba kita browsing aja. Karena sebelumnya biasanya saya kalau ngerinim biasanya di drop. Saya nggak pernah ngerinim sih ya. Di drop terus buat lagi. Ini cara gampangnya. Ya. Kita cari yang MySQL. Nggak ada yang MySQL-nya. Oh iya, ini kan di-delete dulu baru dibuat lagi. Ya. Jadi kalau ngerinim itu kita di drop dulu database-nya, baru kita buat yang baru. Kayak gitu jadinya dia. Dan di sini dia di backup dulu ya ini ya. Ini. Nah ini. Jadi datanya yang lama, database-nya yang lama itu di backup dulu sama usernya. Baru kita buatin database yang baru.
dari MySQL-nya sendiri nggak ada dokumentasinya ya MySQL. Ya nggak ada. Nah, harusnya seperti ini ya. Kalau dia ada dari ininya, jadi teman-teman usahakan nyarinya dari webnya MySQL langsung. Jadi ini udah ini. Kalau rename database sepertinya nggak ada dia. Ya, memang nggak ada. Ya, jadi di drop, di backup, di drop, create ulang, terus di import kayak gitu jadinya. Oke, itu sih. Jadi yang biasa saya lakukan juga sama seperti itu di drop. Jadi kalau rename sebenarnya nggak pernah pakai sih. Oke, gimana penjelasan saya? Baik, Pak. Paham, Pak. Paham. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi sebenarnya kalau mau ngoding itu gampangnya kita kalau udah paham konsepnya itu kita tahu jadinya misalkan ya, oh untuk mengubah nama tabel gitu misalnya. Kita nggak perlu, teman-teman nggak perlu hafalin query-nya. Jadi teman-teman pahamin aja konsepnya, oh kalau mau ngubah kolom alter gitu ya. Teman-teman cari aja atau cari aja alter tabel gitu di browsing aja di Google. Alter tabel gitu misalnya boleh, atau yang paling simpel ya tadi ubah kolom gini misalkan. Kolom tabel MySQL. Ya, jadi sebenarnya teman-teman yang penting bisa paham konsepnya, masalah query nggak hafal itu sebenarnya nggak masalah. Jadi sampai sekarang pun saya nggak pernah ngafalin query ya. Biasanya ya udah. Jadi anak IT itu ada programmer selama Google masih hidup aman. Yang penting teman-teman paham konsepnya aja sih sebenarnya. Gitu ya. Balik ke sini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang tadi itu apa ya? Kita terakhir sampai use tadi nama ini apa ya? Universitas ya? Describe mahasiswa. Sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini kita create tabelnya di command prompt. Nah, kalau nggak ada yang ingin tanyakan, saya akan lanjutkan gimana cara buat tabel di SQL Yolk sama satu lagi di PHP MyAdmin. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, kita coba langsung ke SQL Yolk-nya. Oke. Jadi sebenarnya sama untuk di SQL Yolk. Kalau di SQL Yolk tampilannya lebih enak. Jadi kita use dulu universitas. Ini ya. Kalau mau jalankan teman-teman di blok dulu query-nya. Lalu di sini ada tanda execute query atau teman-teman silahkan dipencet di keyboardnya yang Windows itu Fn. Ini udah ada ya Fn F9. Sorry kok Fn. F9 aja. Jadi ini udah ada. Nah, ini sudah masuk tandanya
sudah sukses. Terus tanda yang kedua kita sudah berada di dalam database universitas adalah yang ini. Ini di atas ini universitas. Sebenarnya teman-teman kalau mau pindah-pindah enaknya juga di sini teman-teman tinggal pilih aja mau pindah masuk ke sana kemana. Tapi lagi-lagi kita harus paham juga query-nya apa gitu ya untuk pindah-pindah ke tabel ke database. Kalau di SQL teman-teman tinggal pilih aja sebenarnya di sini. Kita mau ke database apa, universitas kah atau ke database mahasiswa kah kayak gitu ya. Atau lebih gampangnya lagi nih di sebelah kiri ini kan sudah ada nih database-nya. Teman-teman tinggal klik aja dia udah langsung berubah nih database-nya. Kayak gitu. Nah, jadi udah enak kayak gitu ya. Ya. Oke, ini bisa kita hapus dulu. Nah, sekarang untuk menampilkan tabel ini ya, itu tabel. Misal kita ingin buat satu lagi tabel selain mahasiswa, kita mau buat tabel dosen gitu misalnya. Berarti di sini create tabel dosen. Nah, jangan lupa buka untuk ini lebih enak tampilannya di SQL ya. Misalkan di sini kita dosen itu ada misalkan NIDN ya, nomor induk dosen nasional. Ini juga tipe datanya integer. Saya kasih integer di sini. Lalu ada nama gitu misalkan namanya ada kolom nama itu varchar juga. 50. Lalu apa lagi ya? Sama lah akhir gitu ya. Sama-sama ya. Itu juga lalu ada akan umur gitu misalnya. Jar panjangnya 4. Oke. Koma ini ya misalnya. Nah, untuk menjalankan query-nya kita di blok juga terus dipencet ini. Oke, ada yang salah. Oh, ini ya belum ya. Nah, enaknya teman-teman kalau misalkan nanti teman-teman pakai SQL Yog gitu ya. Jadi teman-teman bisa baca di sini ya. Misalnya errornya itu ada di sini. Dia biasanya sudah memberikan near nih ya di sekitaran ini, di sekitaran apa namanya teks ini. Jadi teman-teman silakan baca. Oh di sekitaran ini nih di mana ya? Di sekitaran umur ya. Oh ini. Kalau nggak di atas pasti di bawahnya gitu ya biasanya. Kalau nggak di atas pasti di bawahnya teman-teman cari errornya apa. Biasanya ini ada di line 4. Line 4 ini dia ngitungnya dari mulai eksekusi di sini. Jadi kalau teman-teman kosongkan sebenarnya kan seperti ini. Sorry. Ini ya. Nah, line 4. Ini ya line 4. Berarti dia daerah sini. Kayak itu errornya di sini. Teman-teman cari nih. Di baris ini errornya apa sih? Oh iya, ternyata kurang. Datanya kurang. Itu. Teman-teman blok lagi. Jalankan. Nah, ini udah sukses. Kita coba lihat hasilnya. Blok. Nah, udah muncul ya. Tabel dosen dan tabel mahasiswa. Lalu kita ingin melihat lagi isinya describe dosen. Oke, ini ya modelnya seperti ini. Jadi ini caranya untuk di SQL Yog. Sama, tapi tampilannya lebih menarik. Jadi lebih enak teman-teman untuk baca skripnya, kayak gitu. Kalau error pun teman-teman nggak perlu ngetik lagi, tinggal cek. Kalau ini kan tadi agak ribet, kita harus ngetik lagi, ngulang, kayak gitu.
Nah, di sini saya juga kasih cara cepatnya untuk create tabel. Jadi ini sebenarnya saya kasih biar teman-teman siapa tahu nanti di mata kuliah web programming, di web programming kan juga ada hubungannya ke database. Jadi kalau di web programming teman-teman buat tabelnya nggak usah pakai query, ini juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi cara gampangnya di SQL Log itu teman-teman di database-nya ini, kalau kalian klik tanda tambah, ini kan ada tanda tambah nih. Kalian klik, ini dia sudah ada dia di grup, ada tabel, view, store procedure, function, trigger, sama events. Di tabel ini teman-teman klik lagi tanda tambahnya. Nah ini sebenarnya udah ada tabel dosen sama tabel mahasiswa. Di sini tinggal klik kanan create tabel. Ini cara gampang, tapi nanti teman-teman di ujiannya nggak kayak gini ya, ujian untuk database-nya. Kalau di web programming teman-teman boleh silahkan pakai seperti ini biar cepet gitu ya, nggak usah pakai create tabel bla 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 gitu. Nah ini nama tabelnya apa gitu, misalkan ada tabel dosen, tabel mahasiswa, tabel apa lagi ya di universitas mata kuliah gitu misalnya. Nih, silakan di sini kita kasih ID mata kuliah, misalnya tipe datanya apa ya, ini tinggal dicari aja atau diketik aja integer gitu ya. Panjangnya kalau dikosongin dia default 11, kalau diisi nanti sesuai dengan apa yang diisi. Nama mata kuliah, misalkan kita pakai varchar gitu, ketik aja. Panjangnya jangan lupa, misalkan mata kuliah panjangnya kurang lebih 30 gitu ya maksimal. Oke, teknik 30. Nah, kalau sudah, teman-teman di sini ada shift di pojok kanan bawah. Di shift. Jadi dia akan di sini akan nanya apakah akan buat tabel lain lagi. Kalau teman-teman ingin membuat tabel yang lain silahkan klik yes. Kalau teman-teman cuma buat satu tabel aja diklik no. Nah, secara otomatis dia sudah muncul nama tabelnya, mata kuliah. Seperti itu untuk yang di SQL Yolk. Sekali lagi, untuk ujian basis data lanjutnya bukan seperti ini, segampang klik-klik ini. Jadi teman-teman pakai query. Kalau di web programming silahkan teman-teman nanti, ataupun di pemrograman yang lain yang membutuhkan database, silahkan pakai yang cara seperti ini biar cepat. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, nggak ada yang nanya, saya lanjutkan ya. Nah, oh ya tadi saya lupa untuk hapusnya ya. Kalau tadi kan kita sudah create tabel. Kalau sekarang untuk hapusnya. Untuk menghapus, kita pakai query-nya adalah drop. Drop tabel, misalkan saya ingin menghapus tabelnya yang dosen gitu ya. Nih. Jadi kita ingin menghapus tabel dosen. Nah, ini udah selesai ya. Lalu di sini kita show tabel lagi. Nah ini, dia sudah hilang. Kalau ingin yang di kanan, di menu di kirinya juga hilang, ini tinggal diklik kanan, di refresh. Oh sorry, di sini. Refresh object. Kita cari lagi tabelnya. Nah, udah hilang. Ya, jadi untuk membuat tabel itu query-nya create tabel. Lalu untuk menghapus tabel itu pakainya adalah drop tabel. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami. Oke. Bisa, Pak. Ya. Nah, sekarang yang terakhir, satu lagi, siapa tahu teman-teman nanti ada yang nyoba pakai PHP MyAdmin. Oke, kita coba pakai PHP MyAdmin-nya.
close ya. Nah, phpMyAdmin sama di sini di sebelah kiri ada kumpulan dari database-nya kita. Kalau ingin membuat pakai query, ada di sini di menunya ada SQL. Jadi di sini teman-teman silahkan use sama universitas. Dan di sini klik go. Ya. Jadi di sini kita sudah masuk ke universitas. Lalu kita coba buat tabel. Ya, sama seperti yang tadi ya. Jadi kalau mau ngedit query-nya, jadi di sini teman-teman silakan edit. Kayak ini edit boleh atau edit inline juga ya. Sama create tabel dosen ya. Dosen IDN integer, koma seperti ini. Jadi teman-teman eksekusinya ada di sini di pojok kanan go. Oke, sudah selesai ya, jadi seperti ini. Untuk menghapus juga sama. Salah ya. Tabel dosen. Oke, seperti itu. Untuk query-nya, nah kalau ingin buatnya tanpa query juga bisa di phpMyAdmin. Jadi teman-teman di sini sudah ada create new untuk buat tabelnya. Nah, jadi di sini teman-teman silahkan diisi nama tabelnya apa? Oh, dosen. Oke. Sini sudah disediakan secara default ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Kalau teman-teman ingin menambah kolom lagi, silahkan di sini isi. Misalkan saya ingin menambah 2 kolom lagi gitu ya. Nah, dia akan secara otomatis nambah. Kayak gitu. Sekarang kita isi misalkan ID, tadi apa ya? ID, NIDN ya. NIDN, ini integer dibiarin aja, panjangnya dibiarin secara default. Ini nama, tarik varchar. Ini integer 4. Oke. Ini dikosongin aja nggak masalah sih. Nah, di sini juga kalau di mana namanya? Di phpMyAdmin itu dia bisa preview SQL. Jadi teman-teman bisa apa namanya? Langsung di create SQL-nya, dibuatin sama SQL Yog, kok SQL Yog, phpMyAdmin-nya ya. Ini kalau udah bener di close, ini di save. Nah, udah muncul. Oke, ini ya. Tabelnya udah muncul. Kalau untuk menghapus di phpMyAdmin, jadi teman-teman klik dulu universitas, apa namanya, diklik dulu database-nya diklik dulu, maka dia akan menampilkan semua tabelnya. Jadi dicentang, di sini cari drop, nah ini dia, drop. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi dicentang atau mau dicentang semua gitu. Lalu prosesnya apa? Kayak gitu. Di sini ada drop. Jadi itu proses untuk pembuatan tabel. Jadi tabelnya ada di database yang sudah kita buat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Sepertinya paham semua ya. Ini paham semua apa bingung semua nih? Oke, gimana? Kalau nggak ada, jadi untuk live sessionnya sampai di sini. Ada mungkin yang ingin didiskusikan lagi untuk terkait project, ya kan? Yang tadi itu live session dari saya. Nah, sekarang dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan terkait project? Pak, Ya, untuk ID itu misalnya nih perlu dipakai auto increment atau tidak, Pak? Misalnya wajib atau tidaknya? oke. Untuk ID, perlukah menggunakan auto increment gitu ya? Nah, biasanya untuk ID itu kan sebenarnya unik kan ya. Jadi auto increment itu dibikin agar apa namanya uniknya itu sudah di-create sama MySQL-nya sendiri. Kalau misalkan di sebuah tabel itu ID-nya contohnya adalah NIM, itu kan sebenarnya udah unik. Jadi itu tidak perlu auto increment. Jadi ID itu disesuaikan lagi dengan kebutuhannya. Kalau misalkan di tabel mahasiswa ID-nya adalah NIM, nomor induk mahasiswa, itu tidak perlu menggunakan auto increment pastinya, karena itu akan diinput manual. Contoh lagi di tabel, misalkan teman-teman membuat sebuah database kependudukan gitu misalnya ya, kependudukan. Jadi ada namanya tabel penduduk. Teman-teman di sana di tabel penduduk itu kan sudah tahu pasti yang pasti berbeda itu adalah nomor NIP ya. Apa namanya? NI nomor apa sih kalau di KTP itu ya? Nomor KTP itu apa sih namanya? Nik, Pak. NIK. Nomor oh ya, Nik. NIK. Nah, NIK itu kan sudah pasti beda. Coba teman-teman ada nggak yang punya NIK yang sama? Nggak ada kan pasti kan? Nah, kalau sudah seperti itu, teman-teman ID-nya pastikan NIK. Itu nggak perlu lagi auto increment. Tapi, kalau misalkan ID-nya itu teman-teman nggak tahu gitu ya, nggak tahu apakah di sebuah tabel itu ID-nya bisa unik atau enggak, sudah pasti berbeda atau enggak, teman-teman bisa pakai auto increment. Jadi, nanti auto increment itu dia yang akan meng-create ID-nya sendiri. Teman-teman nggak perlu input, dan itu sudah pasti berbeda antara kolom yang satu dengan kolom yang lainnya. Kok kolom? Row ya, baris. Baris. Seperti itu. Gimana penjelasan saya bisa dipahamin? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Jadi tergantung ininya ya, tergantung tabelnya ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan terkait project? Gimana? Bisa dipahamin ya? Bisa, Pak. Oke. Apa Ada yang mau didiskusikan terkait project? Oke. Jadi nanti kalau ada yang ingin didiskusikan, mungkin kita diskusi
via chat boleh, atau mungkin yang mau ketemu juga silahkan ya. Ini masih teman-teman masih belum ada yang pengen minjem lab gitu ya? Apa sudah bisa mengikuti gitu mungkin? Nanti rencananya saya Atau masih minjem malu-malu? Oke, habis tanggal ada ya. 6. Tapi habis Oke, tanggal 6. setelah tanggal 6 ya, nggak apa-apa ya. Nanti dicoba booking aja dulu sama ininya ya, akademiknya. Ya, Pak. Oke, kalau nggak ada yang ingin didiskusikan lagi, jadi sekian dulu live session kita. Nggak usah banyak-banyak ya, biar teman-teman nggak takutnya nanti apa namanya nggak bisa mengikuti gitu ya. Jadi saya pengennya teman-teman bisa paham, benar-benar paham konsepnya seperti apa. Walaupun kita setiap live session itu dikit-dikit materinya, tapi yang penting teman-teman bisa memahami konsep basicnya aja. Nanti teman-teman untuk selanjutnya mau perkembangan gimana query-query lanjutannya itu teman-teman tinggal browsing aja, sebenarnya udah banyak banget teorinya semua. Itu ya. Oke. Thank you untuk hari ini. Nanti absennya saya share di grup ya. Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, jadi silahkan yang ada kegiatan lain bisa leave. Yang mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi, silahkan nanti kita diskusi lagi. Selamat malam, terima kasih.